kita mendapatkan harta yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan amalan-amalan tersebut dan juga mendakwahkan ilmu yang sudah kita terima tersebut, sehingga harta yang kita miliki dan juga harta saudara-saudara kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk selanjutnya ini daripada nanggung rumahnya Ustaz ini jauh juga ya. Ini kita genapkan sampai setengah 12. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang tadi sudah disampaikan materinya, masih ada yang kurang jelas atau yang lainnya bisa sampaikan. Biar waktunya cepat, langsung saja, nggak usah pakai tulisan. Tafadhol, silakan. Alhamdulillah tidak ada yang bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama jelas sehingga kalau saya tidak akan paham semua. Kemungkinan yang kedua Ustaz kesuwen kelamaan, makanya tidak ada yang bertanya. Silakan kalau ada, kalau tidak ada ya saya cukupkan di sini. Silakan. Jelaskan ada dua malaikat yang turun pada dua ya. Kalau kita infaknya malam hari ya masalah. Turunnya kan gak ada hubungannya sama infaknya. Turunnya tadi mendoakan, ya Allah, berikan ganti yang lebih baik bagi orang yang menginfakkan hartanya. Bukan berarti doa itu berlaku bagi pagi hari itu, enggak. Cuma turunnya malaikat tadi itu ketika hamba dibagi. Jadi innallaha la yudhi'u amalan muhsinin. Allah tidak menyia-nyiakan amalan orang yang melakukan kegiatan. Itu tetap ada pahala. Allah. Silakan. Jangan profesi, ya. Jangan dagang. Tetap tahu. Makanya ada sebagian ulama itu yang semuanya itu sebenarnya merujuk ke zakat emas. Sebagian ulama ada kepala seperti saya Albani, yang tak dagang, yang penting uang berapa diputar sampai 1 tahun berapa ditotal dia itu keluar. Ada yang seperti itu. Ada dagang ya berarti ya di total. Yang mana yang kelabanya berapa dengan modal pokoknya berapa, utang-utangnya diambil disawet dulu, utangnya di orang dihitung karena utang ada dua. Ada utang yang kemungkinan balik, ada utang yang tidak kemungkinan balik. Kalau utangnya nggak kemungkinan balik, seperti orang yang pelintas-pelintung itu, nggak usah dihitung, nggak usah dimasukkan ke zakat kita. Tapi kalau ada orang yang dia utangi orang, tapi orangnya itu komitmen balik, ada sama ya, namanya bisnis kan wajar, uang kita diambil di bawah orang sementara, tetap uang itu kita masukkan ke daftar kita, plus dagangan kita, plus laba kita, terus dikeluarkan berapa? 2,5%. Sebagian ulama mengatakan yang penting zakat emas. Harta berapa sudah kumpulkan dari satu, setiap tahun dikeluarkan totalnya. Gitu. Sabun apa ada lagi? Monggo. Gitu. Baik, asuransi yang ada ini adalah asuransi konvensional. Asuransi itu ada beberapa segi yang menyebabkan kelarangan. Satu, asuransi itu sama dengan jual beli uang dengan tidak mitlah bimitlin. Mirip dengan orang yang beli rupiah kalau lebaran beli 100.000 dengan harga 100. Sama dengan ini, kita tukar-menukar rupiah dengan tidak berimbang. Karena biasa jadi orang itu mengeluarkan premi ya namanya ya. Keluarkan premi cuma sekian, cuma 3 bulan, tapi dia mendapatkan musibah sekian. Jadi pahamnya saya mendapatkan harta yang banyak. Atau orang yang mengeluarkan premi terus-terusan tapi nggak pernah kena musibah. Masa orang ya Allah gunakan saya musibah? Ya, kan nggak mungkin juga. Maka di situ ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah di situ ada jual beli rupiah dengan tidak mitlah bimitlin, satu, tidak sama. Kedua, di dalamnya terjadi meisir. Meisir itu apa? Meisir itu adalah nilai-nilai judi ada di situ. Karena orang bayar premi nggak tahu berapa nih. Bayar iklan supaya tujuannya dapat apa? Besar. Makanya dia terlarang. Di antara penyebabnya adalah
di situ ada unsur-unsur judinya. Ada unsur apa namanya? Unsur judi Meksik. Adapun asuransi yang dibolehkan adalah asuransi yang akadnya ta'awuni. Semua orang urunan, bareng-bareng urunan ya. Nanti siapa yang sakit ya sudah dia. Saya nggak tahu yang lainnya. Intinya suruhnya seperti itu. Adapun yang terjadi ini kalau kita bayar premi sekian dengan kembalikan yang tidak sekian, maka lebih baik tidak ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ini sambung dengan BPJS dan yang katakan itu trading atau forex. Saya kurang paham ya, jelimet-jelimetnya itu kurang paham. Yang penting kalau sistemnya itu dia bayar premi dengan asumsi dia mendapatkan hal yang tidak sama dengan premi yang ia bayar, maka di situ berlaku hukum judi. Makanya saya nggak tahu, bukan pegawai situ dan tidak tahu jeruannya Pak. Tapi kalau sistemnya bayar premi dengan mendapatkan sesuatu yang lebih dari premi kita, berarti itu ada unsur judi. Dan kita jangan, ada tetangga saya yang ngomong, itu Masya Allah bersyukur sekali suaminya wafat dia dapat uang banyak. Kalau saya sih lebih baik suami saya nggak wafat tapi meskipun nggak dapat uang. Jadi ya kita tawakal sama. Kecuali kalau ta'awuni ya silakan. Makanya dia bukan sakit pulau sampai akan kurang lakuin pun pulau bunyi bangga. Oke, bagus silakan. Silakan. Tentang ibadah kita. Iya. Ibadah memang marah disik. Apa? Disik. Ya siap. Gimana kita harus menentukan kalau kita sudah melakukan apakah Baik. barang yang kita sudah pakai itu harus sudah jual atau beli lagi yang kita kemampuan kita atau gimana? Oke. Pertama yang saya jelaskan, tidak semua jual beli kredit haram. Tidak semua. Contoh, saya punya 2 laptop. Saya lihat teman saya butuh kerjaan nggak punya laptop misalnya. Terus gini Mas, saya belinya misalnya 5 juta. Terus sama ambil ini, sama cicil selama 6 bulan, harganya 6 juta. Saya mau tanya ini boleh nggak hukumnya? Sepakat boleh. Sepakat para ulama. Saya punya motor, beli misalnya 500 juta. 15 juta. Saya pikir saya ini nganggur ini nggak pernah saya pakai. Padahal teman saya butuh. Mas gini aja Mas sama cicil motor saya belinya berapa tadi Pak? 15. Terus sama ambil ini harganya 17, sama ngansur 3 tahun misalnya. Boleh apa enggak? Boleh, sepakat para ulama. Sepakat, kalau seperti ini sepakat. Masalahnya yang terjadi di dealer ya. Jadi kita ini datang ke dealer, ditawari minta yang cash sama minta yang apa? Kebanyakan diarahkan ke yang kredit. Berarti kita ya oke lah, saya kredit misalnya saya ambil ini kredit sekian tahun, harganya 20 juta. Padahal kalau cash mungkin cuma 15. Tapi saya beli kredit lah. Dia pulang membawa motor, tapi dia punya tanggungan bayar berapa? 20 juta. Dia kembalikan 20 juta. Kalau seandainya sampai di sini toh muamalahnya boleh. Tapi masalahnya nggak cukup di sini. Masalahnya itu dealer dikasih sama bank dengan 15 juta. Terus orang ini bayar ke bank berapa? 20 juta. Artinya orang ini dipinjemi bank 15 juta untuk bayar cash ke dealer, tapi dia ngansur ke bank jadi berapa? Itu masalah. Kalau misalnya kita pergi ke bank saya mau punya rumah, oh silakan ini rumah ini 800 juta selama 10 tahun. Padahal bank ini produksinya cuma 600 juta. Dijual sama bank, saya jual 800 juta selama 10 tahun. Boleh apa enggak? Kalau seperti ini saja boleh, tapi nggak ada yang terjadi. Bank itu nggak punya rumah Pak. Boleh Pak punya rumah. Itu mesti ngeling ke siapa? Ke developer. Seandainya bank punya rumah yang banyak, datang orang, saya mau nyicil rumahnya Bang. Ya mau silakan rumah yang mana? Yang ini. Ya sudah, ini 800 juta. Silakan dicicil 10 tahun. Kalau seperti ini boleh apa enggak? Tapi kenyataannya ada apa enggak? Nah ini masalahnya. Kalau sudah terlanjur gitu, yalah banyak-banyak sedekah, fakir miskin. Falakum ru'usu amwalikum, untuk modal. Allah tidak mendolimi
ini. Sudah terlanjur ya sudah terlanjur. Kalau sudah jadi milik kita, terlanjur dan kita sudah bekerja hukumnya, ya sudah. Banyak-banyak sedekah, banyak-banyak beramal baik, ya. Tapi kalau panjangan mau juga ya silakan saja kalau mungkin pengennya bersih sekalian. Tapi insya Allah sudah tak apa-apa karena dulu kan nggak tahu. Sekarang sudah tahu, kita selesaikan dan jangan diulangi lagi, kita banyak beramal soleh. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Sungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapuskan kejelekan-kejelekan. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni dosa-dosa semuanya kecuali dosa. Wallah. Ada lagi? Pas guys. Semoga bermanfaat. Saya senang bersyukur bisa silaturahim di tempat ini. Mudah-mudahan ini tidak terakhir kalinya saya datang ke pondok ini, dan semoga bersama ini mendatangkan kebaikan. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.